Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Saya sapa saudara. Saya harap di pagi hari ini ketika kita bangun, kita boleh mengalami yang namanya sukacita. Amin. Karena orang yang bangun pagi itu ketika bersukacita pasti ada pengharapan. Ada pengharapan kepada Tuhan, karena orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kecewa. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Sebelum kita beraktivitas, sekedar saudara bisa mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh menjadi berkat buat saudara semua, sehingga dalam segala aktivitas saudara dan saya boleh dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Kau bisa menyertai kami dari malam hari, dan kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu supaya lewat firman Tuhan yang nanti kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh memberkati kami, supaya kami semakin kuat di dalam kehidupan ini, dengan kehidupan yang seakan-akan membuat kami tidak berdaya, tapi kami tahu bersama Yesus kami boleh melakukan perkara yang besar. Sebelum aktivitas kami lakukan, biarlah firman Tuhan disampaikan dan nama Tuhan dipermuliakan atas kami, sehingga kami yang lemah menjadi kuat, kami yang sakit disembuhkan, kami yang tidak punya kepercayaan yang sungguh melimpah kepercayaan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan begitu mengasihi kita. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, dan biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi tema kita pada pagi hari ini 3 solusi menang dari pergumulan. Nah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Yosua pasal 3. Kita akan baca ayat 1, 2, 3. Demikian firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita baca sampai ayat 3 saja. Nanti setelah renungan ini saudara bisa membacanya kembali untuk supaya saudara semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama cerita bagaimana Yosua dan seluruh bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Saya katakan tadi bahwa 3 solusi bagaimana menang dari pergumulan. Kita melihat atau kita pelajari bersama, ketika Musa meninggal, maka Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika Yosua dipilih menggantikan Musa, begitu banyak cerita, begitu banyak masalah yang dihadapkan, begitu banyak pergumulan berat yang dihadapi oleh Yosua. Salah satunya bagaimana mereka bisa menyeberangi sungai Yordan itu, saudaraku. Sehingga mungkin secara manusia, seorang yang namanya Yosua, atau mungkin di zaman saat ini, bingung solusi apa yang harus dilakukan untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, kita akan belajar bersama bagaimana kemenangan
yang dialami oleh Yosua dan kawan-kawan atau bangsa Israel pada zaman itu, saudara. Jadi 3 solusi untuk menang dari pergumulan. Yang pertama, kita baca kembali ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Luar biasa. Jadi kunci kemenangan dari pergumulan adalah yang pertama, belajar bangun pagi-pagi. Saat ini pagi hari, saudara, saya berharap saudara punya kebiasaan yang baik adalah bangun pagi hari. Amin. Bukan karena saudara mau bekerja, bukan karena saudara mau buka usaha atau apapun juga, tapi kebiasaan bangun pagi-pagi untuk supaya saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, kita lihat bahwa yang pertama, untuk membuat supaya mengalami kemenangan seperti yang kita sudah baca di dalam kitab Yosua ini, bahwa Yosua itu bangun pagi-pagi. Bukan bangun pagi, saudara, bangun pagi-pagi. Berarti masih subuh dia sudah bangun. Supaya apa? Supaya kehidupannya semakin mengalami Tuhan. Ketika dia bersyukur, pemazmur katakan pertolongan itu datang hanya dari Tuhan. Dia bangun pagi-pagi dan memuji Tuhan Allahnya yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita pada saat ini banyak mengalami pergumulan, ingat, harus belajar bangun pagi-pagi. Amin. Belajar pagi-pagi bangun dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, solusi kedua, apa yang membuat sampai bangsa Israel dan Yosua ini boleh mengalami kemenangan? Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan. Yang kedua, saudara, kita baca ayat 3 tadi. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Yang kedua, supaya kita mengalami kemenangan, saudara harus melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara harus mengikuti firman Tuhan, harus melakukan kehendak firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi firman Tuhan, dia adalah kekuatan yang luar biasa. Dia sendiri Tuhan. Lewat firman Tuhan, Roh Kudus bertakhta di atas firman Tuhan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hari-hari ini pesan firman Tuhan, banyak belajar firman. Amin. Banyak baca Alkitab, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin diubahkan. Bukan teman yang akan mengubah saudara, bukan orang lain atau orang sekitar kita, tetapi Tuhan yang hanya bisa mengubah saudara. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jadi kehidupan kita ini mari kita serahkan kepada Tuhan lewat bagaimana? Mengikuti apa kata firman Tuhan. Amin. Jadi itulah yang dialami oleh bangsa Israel, mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengikuti firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita baca di sana dikatakan bahwa jaraknya kurang lebih 3.000 hasta antara umat Israel dan tabut itu. Maksudnya adalah supaya kita mengikuti jejaknya Tuhan, supaya firman Tuhan di depan, firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang ketiga, saudara, solusi apa yang ketiga yang membuat pada akhirnya bangsa Israel dan Yosua boleh mengalami kemenangan? Kita baca ayat 5, saudaraku. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi yang ketiga adalah kita harus menjaga kekudusan. Amin. Biarlah hidup kita ini penuh dengan kekudusan. Terlebih pikiran kita, mari kita jaga. Jangan berasumsi, dan berasumsi. Jangan pikiran yang negatif. Jangan perkara-perkara yang tidak menjadi berkat.
tetapi biarlah kita menjaga pikiran kita, hati kita, perkataan kita, mata kita, kita jaga supaya penuh dengan kekudusan. Karena kenapa? Allah itu kudus. Amin. Ketika ada kekudusan, maka Allah hadir menyatakan kemuliaannya bagi kita. Pesan firman Tuhan pada saat ini adalah apa, saudaraku? Yang pertama, bangun pagi-pagi. Yang kedua, biarlah firman Tuhan adalah pedoman hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kekudusan. Karena di mana ada kekudusan, maka Allah hadir menyatakan kemuliaannya bagi kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pagi hari ini, saya percaya bahwa lewat firman Tuhan ini, kita boleh menjaga langkah hidup kita. Amin. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang luar biasa, saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa, biarlah kebiasaan bangun pagi-pagi boleh kami alami. Sehingga di pagi-pagi hari kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa pertolongan Tuhan datang pada pagi-pagi hari. Oleh karena itu dalam nama Yesus, berkatilah kami, pakailah kami, sehingga benar-benar kami boleh melakukan kebiasaan baik ini untuk supaya bisa bangun pagi-pagi hari. Karena orang yang rajin adalah orang yang mau bangun pada pagi-pagi hari. Kedua, Tuhan Yesus, kami rindu bahwa firman-Mu ini menjadi pedoman hidup kami. Bahwa firman-Mu ini hanya satu-satunya yang kami utamakan. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, semakin disempurnakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, Tuhan, solusi supaya kami menang dari pergumulan, supaya kami bisa menjaga kekudusan. Biarlah hari ini, esok, dan seterusnya kami boleh menjaga hati kami boleh menjaga pikiran kami boleh menjaga perkataan kami boleh menjaga mata kami boleh menjaga langkah hidup kami, sehingga dimanapun kami berada, Roh Kudus selalu hadir mengingatkan kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus selalu memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan sudah melawat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.